Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. La yasuqul khair illallah. Bismillahi walhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahullahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah subuh yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahim kembali kepada kita semua. Saya harap mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap apa yang kita lakukan, kiranya Allah Subhanahu wa taala membalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, salah satu ciri utama dari ajaran Islam adalah at-tawazun. At-tawazun itu artinya ada keseimbangan. Paling tidak di dalam kajian-kajian ulama tafsir itu ada beberapa keseimbangan yang harus kita miliki. Keseimbangan lahir batin, keseimbangan dunia akhirat, dan lain sebagainya. Maka pada pagi hari ini kita mencoba untuk mentadabburi surah Al-Qasas ayat 77 tentang keseimbangan nilai kehidupan. Nanti lihat di rumah surat Al-Qasas ayat 77. Bunyi ayatnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu berupa negeri akhirat. Potongan pertamanya, Allah mengingatkan kita tentang kehidupan abadi. Kenapa kehidupan abadi yang diingatkan? Karena dunia ini tidak diingatkan pun sudah jadi. Orang tidak diingatkan untuk cari makan, pasti cari makan. Orang tidak diingatkan untuk tidur, pasti akan tidur. Orang tidak diingatkan untuk nikah, pasti akan nikah. Ya, kalau untuk urusan dunia tidak usah diingatkan. Tetapi untuk urusan akhirat, itu pertama kali yang dimention oleh Al-Qur'an, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Carilah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu berupa akhirat. Kenapa akhirat yang didahulukan? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Ada sebuah syair menjelaskan begini. Wa mal hayatu in hiya illa qissatun qasirah. Hidup di dunia ini itu hanyalah cerita pendek. Bapak pernah nonton sinetron enggak? Sinetron di RCTI? Ibu-ibu paling suka sinetron di Indosiar, ya enggak? Jadi al-hayah, hidup itu adalah qissatun qasirah, cerita pendek. Pernah jadi gubernur, pernah jadi bupati, pernah jadi orang kaya, pernah jadi pejabat. Hidup itu hanya cerita pendek. Dunia ini hanya cerita pendek. Saking pendeknya, min turabin ala turabin ila turab. Kita itu dari tanah, di atas tanah
dan kembali ke dalam tanah. Betul nggak? Kita ini dari tanah, asal mula kita dari tanah, dan sekarang di atas tanah. Di atas tanah itu ya ada yang tinggal di Tanjung Barat, ada yang tinggal di Menteng, ada yang tinggal di Pondok Indah, ada yang tinggal di Maryland, ada yang tinggal di macam-macam. Itu kita sekarang di atas tanah. Ila turab, kemudian kembali ke dalam tanah. Ingat Pak ya, hidup itu dari tanah, di atas tanah, kembali ke dalam tanah. Selesai sampai di situ? Ternyata tidak. Summal hisab, kemudian kita akan ditanya oleh Allah. Setelah ditanya, selesai persoalan? Tidak. Sawabun au iqab, kalau bukan surga, neraka. Jadi hidup itu pendek sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengingatkan kita akan kehidupan dunia pertama kali, tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan kehidupan akhirat nanti. Carilah surga, carilah ridho Allah, carilah segala macam dan segala macam yang terkait dengan urusan akhirat. Itu potongan pertamanya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu berupa kampung akhirat. Mau masuk surga itu carinya di mana, Bu? Di surga nanti? Enggak. Masuk surga itu carinya di sini sekarang nih, di dunia ini. Tapi Al-Quran mengatakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Jadi poin keduanya, kejar akhirat tapi jangan lupa bagian di dunia. Nanti kita akan jelaskan apa maksudnya. Kemudian wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, jangan buat rusak di muka bumi. Jadi 4 tuh. Innallaha la yuhibbul mufsidin, Allah tidak suka dengan orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini itu berbicara 4 hal. Yang pertama berbicara tentang at-tawazun, keseimbangan antara yang hadir now and future, hari ini dan akan datang. Gitu? Nah hari ini nyata, yang akan datang masih cerita. Betul nggak Pak? Hari ini nyatain. Kita makan nasi goreng, nyata atau tidak? Nyata. Bapak Ibu sekarang di depannya ada teh, nyata atau tidak? Nyata. Bapak Ibu naik mobil Pajero yang keluaran terbaru, nyata atau tidak? Ya yang punya nyata, ya kan? Jadi apa yang ada sekarang itu nyata. Dan yang akan datang itu baru cerita. Katanya nanti di akhirat ada surga. Itu kan udah pernah ke surga atau belum? Sudah pernah ke surga? Mau masuk surga? Insya Allah. Kalau nggak masuk surga nggak mau kita datang ke sini kan? Ya kan? Nah, ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang akan saya jelaskan adalah, Bapak Ibu coba lihat di sini. Di sini ya. Wala tansa nasibaka min. Kata min ada di sini? Kok nggak muncul di sini ya? Kata min, Bu? Ada kan? Coba lihat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kelihatan kata minnya tuh? Minad dunya. Nah, sekarang penafsiran min itu Bapak Ibu sekalian ada 2. Jadi kalau menafsirkan min itu dengan tab'id artinya sebagian. Jadi menterjemahnya, janganlah lupa bagianmu dari sebagian dunia. Kita nggak mungkin dapat dunia semuanya, pasti apa? Sebagian saja. Itu kalau mengartikan min itu dengan apa? Sebagian. Ya, ada tambang, jangan ambil semuanya, sebagian saja. Gitu ya. Karena nggak mungkin semuanya. Ada tambang dikuasai oleh Amerika, ada tambang dikuasai oleh Swedia. Dunia ini kan besar, nggak mungkin kita ambil semuanya. Tapi apa, Bu? Sebagian.
Bapak mau bangun rumah, sebagian tanahnya saja. Nggak mungkin Bapak bangun rumah semua dunia ini, nggak mungkin kan? Bapak pernah lihat rumahnya Messi? Apa yang itu yang sepak bola dunia? Siapa namanya? Messi. Itu kan katanya rumahnya itu di dekat laut, ya. Kemudian di bawahnya ada apa namanya? Ada lautan begitu, di sampingnya ada gunung. Itu kan hanya mengkapling sedikit saja. Jadi kalau mengartikan min itu dengan apa? Maknanya apa? Sebagian. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa kehidupanmu, sebagian dari kehidupanmu dari bagian dunia ini. Nasi beras ibu 5 kilo, ibu sendiri yang dimakan 5 kilonya sekaligus? Enggak kan? Sebagian. Paling-paling kita makan ini satu hari berapa piring Bu kita makan satu hari? Hah? Ya paling 3 piring atau paling, ya kalau sudah tua nggak bisa lagi makan macam-macam kan? Kata dokter, Pak jangan makan lagi gula, jangan makan lagi, udah ditahan semuanya itu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kata min di sini, ya, menafsirkan huruf min ini, ya, itu bisa dua maknanya. Yang pertama adalah ditafsirkan dengan sebagian. Kalau ditafsirkan dengan sebagian, maka maksudnya adalah jarilah akhirat tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Itu kalau menafsirkan apa? Min itu dengan sebagian. Oke. Tapi min di situ Bapak Ibu sekalian, kata para ulama tafsir, minad dunya itu bukan diartikan sebagian, tapi dimaknai dengan al-ibtida al-ghaya az-zamaniyah. Artinya, jangan kau lupa nasibmu di akhirat nanti mulai dari dunia ini. Beda nggak penafsirannya? Kalau yang pertama apa? Jangan lupa kehidupan akhirat, tapi jangan lupa sebagian hidupmu di dunia. Itu kalau menafsirkan min itu dengan makna apa? Sebagian. Tapi kalau menafsirkan min itu mulai, maka maksudnya adalah carilah kehidupan akhirat itu mulai dari dunia. Mulai dari mana? Dua-dua penafsiran itu benar. Ditafsirkan sebagian juga benar, ditafsirkan mulai juga benar, karena dua-duanya adalah makna keseimbangan dalam kehidupan ini. Jelas Bu? Jelas ya? Jadi mengartikan min itu berapa tadi? Dua. Yang pertama adalah sebagian, yang kedua adalah mulai. Kalau mengartikannya dengan sebagian, maksudnya adalah Bapak Ibu sholat, Bapak Ibu ngaji, Bapak Ibu zikir, tapi ingat ya, itu ditambang perlu kita ambil sedikit, itu di jualan perlu kita ambil sedikit, itu tanah perlu kita beli sedikit. Itu artinya kalau mengartikan min itu dengan apa makna? Sebagian. Tapi kalau diartikan min itu mulai, maksudnya apa? Janganlah kau lupa bagianmu nanti di akhirat mulai dari dunia ini. Nah, kan memang betul kita memikirkan akhirat mulai dari sekarang ini. Andaikan saya mati hari ini, kira-kira nanti masuk surga atau masuk neraka, kita pikirkan tuh mulai dari sekarang. Salat saya nggak seberapa, anak saya ada 5, saya nggak pernah ajarkan salat dia. Kalau nanti saya mati, anak saya tinggal di muka bumi ini, apakah dia masih salat kepada Allah atau tidak? Selamatkan anak kita itu Pak mulai dari sekarang. Jelas maksud saya? Jangan selamatkan anak nanti kalau sudah di akhirat, nggak bisa. Kalau sudah di akhirat, masing-masing orang punya urusannya masing-masing. Kata Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Kalau sudah datang akhirat, anak lari dari ibunya, kekasih lari dari kekasihnya, sahabat lari dari sahabatnya. Masing-masing orang mempertanggungjawabkan urusannya masing-masing. Kapan? Kalau sudah di akhirat nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari akhirat nanti tidak ada lagi harta, tidak ada gunanya anak kecuali datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kan memikirkan akhirat itu kapan, Pak?
Mulai dari sekarang. Pikirkan anak nanti kalau dia mati ingat Allah atau tidak. Kalau kita mati ingat Allah atau tidak. Jangan dia sholat selama kita hidup, kalau kita mati nanti dia sholat atau tidak. Itu kan dipikirkan mulai kapan, Pak? Mulai dari sekarang. Jadi mengartikan min itu sebagian benar, mengartikan min itu mulai pun benar. Kenapa? Kita tidak boleh lupa bagian kita di dunia, tapi jangan lupa bahwa akhirat yang dijanjikan Allah itu pikirkan mulai dari sekarang. Faham dong? Oke. Kemudian yang keempat dan ketiga apa? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kira-kira Allah baik enggak sama kita? Pernah enggak kita berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik sama kita? Enggak mungkin. Hanya Allah mengatakan, hai hambaku, saya suruh kamu berbuat baik sama tetangga, itu untuk mencontoh berbuat baik saya kepadamu. Walaupun perbuatan baikmu kepada tetanggamu tidak akan pernah menyamai perbuatan baik saya kepadamu. Bu, kira-kira berapa harga oksigen, Bu? Oke. Kira-kira kalau ibu dikasih duit 70 miliar, ya 70 miliar, tapi kaki ibu diambil dua-dua, mau? Mau? Enggak. Itu baru kaki. Kalau ibu-ibu, kalau kita semua na'udzubillah, ini duit 3 triliun, tapi telingamu saya ambil, matamu saya ambil, hidungmu saya ambil, jantungmu saya ambil, kira-kira mau? Berarti Pak, dalam tubuh kita saja Pak tidak pernah bisa kita hargai berapa nikmatnya Allah. Kenapa untuk membantu anak miskin 5.000 kita pikirkan? Betul nggak? Ada duit di kantong, ada 10.000, ada 5.000, yang dicari yang mana? Insya Allah di sini nggak ada begitu. Yang dicari kalau ada duit 10.000, duit 5.000, yang dipikirkan tadi duit 100.000 di mana ya? Nah, itu, ya kan? Allah pingin berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Nah, yang ketiga, ya, yang ketiga apa? Jangan membuat rusak di muka bumi ini. Yang keempat, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini poin ayatnya, nanti kita akan jelaskan secara detail. Cuma waktu kita sampai jam berapa? Jam 6 ya. Oke. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Nah, Bapak Ibu, di dalam tafsir itu, dalam kajian tafsir itu, antara satu ayat dengan ayat berikutnya itu ada kesamaan makna. Antara satu surat dengan surat berikutnya biasanya ada kesamaan makna. Kesamaan makna ayat dengan ayat atau surat dengan surat di dalam ilmu Quran itu disebut dengan munasabah. Apa namanya? Munasabah itu adalah korelasi satu ayat dengan ayat berikutnya secara makna atau diksi. Contoh misalnya sebelum kita masuk ke ayat ini, di saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, ayat terakhirnya apa, Bu? Bukan itu maksud saya. Misalnya surat yang bercerita tentang Isra Mi'raj, surat keberapa? Surat Al-Isra, surat 16. Surat sebelumnya surat apa? Ini kalau yang dapat nanti hadiahnya umroh kalau mampu. Surat yang bercerita tentang Isra Mi'raj itu adalah surat Al-Isra, ayat pertama ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Surat yang sebelumnya itu adalah surat An-Nahl. Surat apa? An-Nahl. Bapak Ibu, saya nggak akan jelaskan sini, ini panjang. Ayat pertama surat An-Nahl, ya, dengan ayat pertama surat Al-Isra itu ada sambungan maknanya. Itu yang disebut dengan apa? Munasabah. Apa namanya? Ada anak PTIQ di sini atau ada anak UIN di sini yang jurusan tafsir paham itu. Antara satu ayat dengan ayat berikutnya atau antara satu surat dengan surat berikutnya itu kadang-kadang ada munasabat namanya. Apa namanya? Munasabat.
Pak Quraish Shihab itu judul disertasinya di Kairo itu adalah Nazmud Durar fi Tartibil Ayati was Surar, yaitu bagaimana nazam ketertiban antara satu ayat dengan ayat, antara satu surat dengan surat itu saling mendukung satu sama lain. Itu disertasinya Pak Quraish di Kairo. Makanya Bapak Ibu kalau ngaji dengan Pak Quraish itu pasti keluar tentang makna ayat satu dengan ayat berikutnya, makna satu surat satu dengan surat berikutnya, makna ujung ayat yang terakhir dalam suatu surat dengan ayat pertama surat berikutnya. Itu kadang-kadang ada maknanya. Itu namanya apa? Munasabah. Namanya apa? Munasabah. Saya ulang pelan ini supaya namanya apa? Munasabah. Munasabah itu korelasi satu ayat dengan ayat berikutnya, atau satu surat dengan surat berikutnya, atau satu paragraf ayat dengan ayat berikutnya. Nah, ayat yang bercerita tentang tadi itu surat Al-Qasas ayat 77 itu ceritanya kan tentang empat ini ya. Cerita tentang apa? Yang pertama, seimbangkan dunia akhirat. Yang kedua apa? Berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik. Yang ketiga, jangan buat rusak di muka bumi ini. Yang keempat, Allah tidak suka dengan orang yang berbuat kerusakan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, ternyata dua ayat sebelumnya, berarti nanti Bapak Ibu lihat ayat 75, ayat 76, ayat 74, 71 sebelumnya. Ternyata ayat-ayat sebelumnya itu bercerita tentang anugerah Allah kepada kita, dan Allah bercerita tentang orang yang durhaka kepada anugerah itu. Ya, dua ayat-ayat sebelumnya itu bercerita tentang anugerah Allah kepada kita, dan Allah bercerita tentang ini, tentang sini nih, tentang si Karun. Tentang siapa, Bu? Karun. Karun adalah cerita tentang orang yang diberikan nikmat tapi durhaka. Ya. Ayat sebelumnya itu bercerita tentang rahmat Allah malam dan siang. Malam dan siang. Saya cerita dulu tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Ini ayatnya Allah mengatakan, Qul, katakan wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam terus menerus, tidak ada siangnya sampai kiamat? Kira-kira gimana, Pak? Tidak ada siang malam terus, kira-kira gimana, Pak? Kita akan beku, darah akan beku. Kenapa? Karena kita tidur sepanjang malam, ya kan? Ayat setelah ini bercerita lagi nih, bagaimana kalau siang terus menerus? Ayat pertama tadi apa? Bagaimana kalau malam terus menerus? Kira-kira enak nggak, Pak, kalau malam terus tanpa siang? Nggak enak. Ayat setelah ini, Pak, siang terus tanpa malam. Kira-kira gimana, Pak, kalau siang terus? Ibu bayangkan puasa kalau siang terus tidak ada malamnya, kira-kira gimana? Saya pernah puasa Ramadan di Korea Selatan. Ya, saya diundang ceramah Ramadan di Korea Selatan, saya puasa di situ. Ternyata musim panas, Pak. Puasanya 18 jam. Puasanya berapa jam? 18 jam. Kita sahur jam 2.30, itu sudah imsak, Pak, jam 2.30 malam. Dan kemudian kita berbuka nanti jam 18.49, artinya jam 7. Mereka itu sholat taraweh dilanjutkan dengan sahur. Alhamdulillah, yang paling enak itu Indonesia. Indonesia itu sepanas-panasnya, sedingin-dinginnya, puasa itu cuma berapa jam? Paling 12 sampai 14 jam. Ya pasti nggak ada. Orang Indonesia itu Masya Allah, ya. Nah, sekarang pertanyaan Allah, Bapak Ibu lihat ini ya. Bagaimana kalau malam terus menerus? Enak nggak? Nggak. Bagaimana kalau siang terus menerus? Enak nggak? Nggak. Ayatnya, ini ayatnya. Oh, ternyata ini, coba lihat. Coba lihat, ini yang ingin kita bicarakan ini. Kata Allah,
Wa min rahmatihi ja'alal laila wa min rahmatihi ja'alal lakumul laila wan nahar. Berkat rahmat Allah dijadikan untukmu malam dan siang. Seimbang enggak? Seimbang enggak? Kalau siang terus menerus tidak seimbang, kalau malam terus menerus pun tidak seimbang. Keseimbangan itu Allah mengatakan wa mir rahmatihi, dengan rahmatnya Allah, ja'ala lakumul laila wan nahara, Allah jadikan bagimu malam dan siang, litaskunu fihi, malam kamu bisa istirahat, walitabtagu min fadlihi, kalau siang engkau bisa bekerja, la'allakum tashkurun, dengan adanya siang dan malam itu supaya kau bisa bersyukur, kata Allah. Jelas Pak? Masya Allah. Allah jadikan siang untuk istirahat, Allah jadikan malam untuk Allah jadikan siang untuk bekerja, Allah jadikan malam untuk istirahat, dan tujuannya apa Bu? Mudah-mudahan kau bisa bersyukur. Ingat, ayatnya Allah mulai dengan rahmatihi, rahmatnya Allah. 2 hari yang lalu saya ikut kajian Pak Quraisy. Kata Pak Quraisy, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah minta keadilan Allah, tapi mintalah rahmatnya Allah. Nah, ini catat nih poin. Apa Bu? Jangan minta apa? Keadilan Allah, tapi minta apa? Adil itu Pak, adil itu memberi sesuai kewajiban, menerima sesuai hak, itu keadilan. Apa itu adil? Apa itu adil? Memberi sesuai kewajiban, menerima sesuai hak. Kalau Allah melakukan keadilan untuk kita, tidak ada satupun kita masuk surga. Berapa sholat kita? Kita tahu kan? Sementara surga itu mahal luar biasa, ya kan? Jadi jangan minta keadilan Tuhan, mintalah apa Bu? Rahmatnya Tuhan. Yang namanya rahmat itu dia memberi jauh daripada hak kewajibannya, dan dia menerima jauh daripada haknya. Makanya Bapak Ibu sekalian, rumah tangga itu bukan dibangun dengan keadilan, tapi rumah tangga itu dibangun dengan cinta. Cinta itu apa? Ini kata Pak Quraisy ya, adil itu Bapak memberi sesuai kewajiban, Bapak menerima sesuai hak, itu adil. Di dalam rumah tangga tidak usah adil, tapi cinta. Cinta itu adalah memberi lebih banyak daripada kewajiban, dan menerima kadang-kadang kurang daripada hak yang harus diterima. Ini bisa jadi status pagi ini nih ya. Ya toh? Ya, yang namanya adil itu nggak bisa. Tetapi dalam rumah tangga itu apa Bu? Cinta. Cinta itu apa? Memberi lebih banyak daripada kewajiban, kadang-kadang menerima hak lebih sedikit daripada yang harus kita terima. Itu namanya hak. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini tidak bercerita tentang adlun. Allah bercerita tentang apa Bu? Rahmat. Ingat ini, rahmat. Kita masuk surga itu bukan keadilan Tuhan. Kita masuk surga kenapa? Rahmatnya Allah. Enggak ada orang masuk surga dengan keadilan Tuhan, tapi orang masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi potongan ayat pertama itu bercerita tentang rahmat. Ini kita perhatikan baik-baik, karena kalau enggak dia lepas ini ya, karena satu sama lain saling terkait. Nah, potongan ayat sebelum itu bercerita tentang Qarun. Tentang siapa? Qarun itu siapa Pak? Qarun itu siapa? Qarun itu Pak saudara sepupunya Nabi Musa. Ya, saya lihat dalam tafsir itu Qarun itu saudara sepupu Nabi Musa, orang kaya raya yang luar biasa. Sehingga kalau Bapak menemukan sebuah harta di dalam tanah di Tanjung Barat ini, Bapak katakan apa? Itu harta Qarun. Saking banyaknya hartanya, walaupun dia di Mesir, kalau Bapak temukan harta Qarun di Bogor, harta di Bogor, katanya itu harta. Ada kan pernah menteri ya? Ya, pernah tahu siapa? Gak usah disebut.
ya kan? Dia menemukan harta karun di Bogor, ya, di batu tulis gitu. Karun itu siapa? Jadi ayat sebelum tadi bercerita tentang rahmat Allah. Malam Allah jadikan untuk istirahat, siang Allah jadikan untuk bekerja. Itu karena rahmat Allah. Ujung-ujungnya la'allakum tashkurun. Nah sekarang Allah bercerita tentang Qarun. Tentang siapa? Qarun. Kata Al-Quran, Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu termasuk kaum Nabi Musa. Bahkan dalam tafsir dikatakan Qarun itu adalah sepupunya Nabi Musa. Fabagha alaihim, Qarun itu sombong kepada mereka. Wa atainahu minal kunuz, kami berikan anugerah kepada Qarun perbendaharaan harta. Inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah, kunci-kuncinya itu sungguh sangat berat sehingga orang yang membawa pun, orang kuat membawa kuncinya pun gak sanggup. Itu baru kuncinya Pak. Jangan bayangkan hartanya, kuncinya, kunci gudangnya itu kalau dipegang oleh orang kuat nggak sanggup Pak. Ya kata orang sekarang, ngapain dibuat kunci, kan masukkan di ATM saham di Singapura selesai. Ya dulu kan belum ada saham, ya toh? Di zaman Nabi Musa belum ada bank. Ya kalau sekarang mah nggak perlu pakai gudang, bawa ke Singapura, simpan di Singapura duit, ya tinggal main saham aja dari Indonesia, ya ditarik sahamnya goyang Singapura, begitulah kira-kira, ya. Jadi ditarik sahamnya goyang Singapura Pak, ya janganlah Singapura terlalu kecil lah kalau Singapura itu, ya. Kalau boleh saya mengilustrasikan, ya Qarun ini simpan hartanya di Bank Dunia, ya diambil sahamnya di Bank Dunia, geger dunia, begitulah kira-kira, ya. World Bank, ya, di Allah Subhanahu Wa Taala karena Quran turun pada saat itu belum ada teknologi seperti sekarang perbankan. Kata Quran menceritakan kepada Sayyidina Muhammad bahwa harta yang dimiliki oleh Qarun itu luar biasa sehingga gudangnya itu, kuncinya saja itu tidak sanggup dipikul oleh orang-orang kuat. Kemudian kaumnya mengingatkan kepada Qarun. Kata kaumnya kepada Qarun, "Hai Qarun, jangan sombong kau." Ya, jangan apa? Jangan sombong kau. Ini ayatnya. Kalau bahasa sekarangnya itu jangan sombong kau tuh la tafrah nih. La tafrah, jangan sombong kau. Ya. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Ya kan? Jadi dua ayat pertama bercerita tentang rahmat Allah siang dan malam. Kemudian sebelumnya Allah bercerita tentang siapa Pak? Qarun. Makanya di sini dikatakan dalam ayat sebelumnya Allah bercerita tentang dua hal. Waduh, ini masih banyak ini. Tuh. Sedikit ya. Ya. Ayat ini bercerita dua hal. Nikmat Allah menjadikan siang dan malam. Yang kedua Qarun. Ingat, Allah mengingatkan kita akan nikmat Allah, menggambarkan kepada kita akibat orang yang serakah, yang hanya berfikir dan mengejar dunia serta mengakui bahwa apa yang dimilikinya adalah hasil jerih payahnya sendiri. Qarun itu begitu Pak. Hai Qarun, itu harta kok banyak betul, dari mana itu? Jangan kau tanya ya. Ini hartaku, saya hebat, saya dapat karena saya hebat. Hartaku saya dapat karena saya luar biasa. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala ingin menceritakan kepada kita tentang keseimbangan. Tentang apa Pak? Keseimbangan. Kalau datang waktu malam ya istirahat. Kalau memang masuk pagi, masuk siang, jangan malam juga begadang, ya kan? Waktu saya sampaikan ini, Ustaz bagaimana kalau sapam Ustaz? Sip-sipan. Ya saya bilang seimbangan saja. Kalau jaga malam ya siangnya istirahat. Kalau jaga siang ya malamnya istirahat, kan gampang aja, ya kan? Ya. Oh, ayat Quran ini nggak sesuai loh dengan pekerjaan sekarang Ustaz. Kenapa? Saya kerjanya bukan siang Ustaz, kerjanya apa? Malam, karena saya ini sapam. Saya bilang nggak apa-apa. Kalau kerja malam istirahat siang, kalau kerja siang istirahat malam. 3 minggu lalu saya ngundang seorang praktisi IT. Ya, Ustaz, saya itu Ustaz nanti melek
nanti berpikir itu jam 3 subuh Ustaz. Kalau siang tuh buntu otak saya Ustaz. Kalau begitu saya bilang, karena kerjamu butuh otak, ya sudah, siang kau tidur, waktu sholat kau sholat, nanti malam kau beribadah, tahajud, habis tahajud kau kerja. Oh gitu ya? Iya, itu bukti keseimbangan. Apa namanya? Keseimbangan. Nah, kata Ibnu Katsir, saya lanjut sedikit ya. Gunakanlah nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu itu dengan cara seimbang. Harta gunakan untuk dimakan, gunakan juga untuk diinfakkan, ya. Jangan kita nggak seimbang Pak. Untuk anak kita, masya Allah, habis-habisan kita sampaikan. Untuk anak tetangga orang miskin, kita tidak mau menoleh walaupun sekejap. Itu kita tidak seimbang namanya, ya. Kalau anak kita pingin sekolah, anak kita pingin mendapatkan pendidikan yang baik, harusnya di hati kita pun ingin anak orang lain dapat pendidikan yang baik. Itu namanya apa? Seimbang, ya, seimbang. Sesungguhnya Allah memiliki hak yang wajib engkau tunaikan kepada dirimu juga, keluargamu, serta orang yang minta kepadamu. Jadi ada hak Allah, ada hak dirimu, ada hak keluargamu, dan ada hak alam di sekitarmu. Makanya orang-orang itu diminta untuk seimbang dalam hidupnya. Kemudian Al-Quran mengatakan wa ahsin, berbuat baiklah. Allah memerintahkan kita apa Pak? Berbuat baik. Ibu ingin sukses, Bapak ingin sukses, anak Bapak ingin sukses. Sebagai terakhir, nanti tolong dilihat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 77. Catat ini. Untuk sukses si lihat surat Al-Hajj ayat 77. Di dalam ayat itu ada 5 kunci sukses. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Ada 5 untuk sukses. Nanti lihat surah Al-Hajj ayat 77. Yang pertama iman, tak mungkin sukses tanpa iman. Yang kedua ruku, tidak mungkin sukses tanpa ruku. Yang ketiga sujud, tidak mungkin sukses tanpa sujud. Yang keempat menyembah Allah, tidak mungkin sukses tanpa menyembah Allah. Yang kelima waf'al khair, berbuat baik. Berapa Pak? Berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Kata Nabi, la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak akan pernah sayang kepada orang yang tidak pernah sayang kepada manusia. Jadi kalau Bapak ingin disayang Allah, sayangi manusia. Paham? Ya, oke. Karena itu kalau ingin Allah sayangi apa Pak? Sayangi manusia. Ya, ini hadisnya. Allah tuh penyayang luar biasa Pak. Orang Allah sudah disyirikkan, dia tidak menyembah kepada Allah, Allah masih memberikan kebaikan kepada dia. Barangkali itu ya yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang dipertanyakan. Sudah isyraq. Jadi kesimpulan kita yang pertama, seimbangkan dunia akhirat. Bahwa mencari dunia itu mencari akhirat sejak kapan Bu? Sejak kapan mencari akhirat? Now, sekarang. Tapi ingat, jangan pula dilupakan bagian daripada kehidupan dunia. Bapak Ibu sekalian, untuk sholat kita butuh kain, jadilah pengusaha tekstil. Ya, untuk sholat kita butuh masjid, jadilah pengusaha bangunan. Untuk sholat kita butuh mikrofon, jadilah ahli IT. Untuk sholat, untuk ibadah agama ini perlu disiarkan. Buat segala macam hal yang terkait bagaimana orang bisa menggunakan semuanya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi renungan kita tentang surat Al-Hajj, surat apa tadi? Surat Al-Qasas 77. Tadi saya jelaskan juga surat Al-Hajj ayat 77. Jadi resep kita 2 sekarang. Qasas 77, kemudian apa? Al-Hajj 77. Al-Qasas 77 intinya 4. Yang pertama, cari dunia, cari akhirat, berbuat baik, jangan buat rusak. Al-Hajj 77 kalau ingin sukses, iman, ruku,
sujud, menyembah Allah, berbuat baik. Selesai. Kalau itu kita lakukan, mudah-mudahan dunia kita sukses, akhirat kita sukses. Amin ya rabbal alamin. Saya melihat wajah-wajah ini, insyaallah wajah-wajah sukses dunia akhirat. Amin. Semua kita, anak kita sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada mau dipertanyakan, silakan. Silakan Bapak Ibu jamaah sekalian, ada yang mau bertanya dipersilakan. Ada? Ada tuh? Ada tuh, ada. Silakan Ibu. Ya. Boleh minum dulu ya. Lagi flu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tadi mengenai tentang rahmatnya Allah. Ketika kita melaksanakan atau Allah itu rahmat Allah yang dicari. Terus kenapa Allah memerintahkan kita untuk beribadah? Nah, sedangkan Allah itu menentukan itunya rahmat Allah gitu ya, hanya rahmat Allah yang bisa menentukan masuk surga gitu. Terus kenapa manusia diperintahkan untuk beribadah gitu? Oke. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada materi saya tentang itu, Pak. Jadi waktu saya sampaikan, dan ini dulu pernah ada seorang ulama besar kita dibully gara-gara itu. Ya, coba lihat. Suatu ketika, ini jawabannya, Pak. Suatu ketika Nabi Muhammad duduk bersama para sahabat. Nabi mengatakan bahwa kalian tidak masuk surga gara-gara amal kalian. Ingat ya. Lalu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga tidak masuk surga dengan amalmu ya Rasulullah? Tidak. Illa ayyatagammadani Allahu birahmatih, kecuali Allah memberikan rahmatnya. Dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian jelas sekali bahwa kita tidak masuk surga gara-gara amal kita, tapi kita masuk surga untuk apa? Dengan apa? Rahmat Allah. Pertanyaan asasinya, pertanyaan mendasarnya, kalau masuk surga dengan rahmat Allah, loh kenapa kita sholat? Kenapa kita beramal? Kenapa kita harus sujud? Bapak Ibu sekalian, surga tidak bisa dibeli dengan rahmat Allah, tetapi kita cuma beramal untuk membeli rahmatnya Allah. Surga tidak bisa dibeli dengan amalnya kita, tapi surga dibeli dengan rahmatnya Allah. Amal kita itu hanya untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Jelas ya urutannya ya. Jadi ada amal, ada rahmat, ada surga. Jadi kalau dalam materi saya jelaskan, ada amal nih, ada rahmat, ada surga. Amal Pak tidak bisa meloncat ke surga, nggak bisa, ya kan? Amal yang kita bikin tidak bisa meloncat ke surga. Kenapa? Terlalu sedikit amal kita untuk mendapatkan surga itu. Amal yang kita lakukan ini untuk mendapatkan poin kedua, rahmat Allah. Nanti rahmat Allah itu akan mengantarkan kita ke dalam surga. Kalau begitu penting beramal Ustaz, wajib beramal. Kalau tidak beramal, dengan apa kita dapat rahmat Allah? Kalau tidak beramal, dengan bagaimana cara kita mendapatkan rahmat Allah? Kalau ibu tidak sholat subuh, bagaimana cara dapat rahmat Allah? Kalau kita tidak mengaji, bagaimana cara dapat rahmat Allah? Jadi amal, rahmat dan surga. Surga tidak bisa meloncat amal tidak bisa meloncat masuk surga, tapi amal ini adalah untuk mendapatkan rahmat. Nanti rahmat akan masukkan kita ke dalam surga. Jelas Bu? Jadi begitu. Ada materi saya tentang itu untuk kalau mau dilihat sedikit ya. Tapi waktu kita udah habis ya. Baik, barangkali nantilah ya, kapan-kapan. Ya, jadi ada materi saya di masjid ini, di Masjid Petukangan Jakarta Selatan. Saya ngaji tentang Al-Hikam setiap bulan di situ. Jadi salah satu poinnya adalah orang yang bersandar kepada amalnya, dia itu tidak tidak baik. Makanya jangan bersandar kepada amal, bersandarlah kepada rahmat Allah. Tapi untuk mendapatkan rahmat Allah perlu beramal. Jelas Bu? Oke. Ada lagi? Gak ada? Cukup? Cukup? Iya.
Baik, kalau sudah cukup, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum pengumuman yang lain, kita doa dulu Ustaz. Oke. Silakan Ustaz. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berkah, ya, bisa paham kita semua bahwa ternyata Al-Quran itu luar biasa, ya. Mudah-mudahan kita selalu menjadikan Al-Quran sebagai rujukan kita dalam mencari kehidupan ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, berikan kami rahmat-Mu ya Allah, sehingga dengan rahmat itu kami bisa masuk surga-Mu ya Rabb. Hidupkan kami dalam iman, wafatkan kami husnul khatimah, kumpulkan kami di akhirat nanti bersama hamba-hamba-Mu yang saleh di bawah bimbingan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam kesehatan ya Allah, sehatkan badan kami dalam iman ya Allah, berikan kebaikan kepada kami dunia akhirat, kumpulkan kami bersama orang-orang yang saleh, kumpulkan kami bersama anak-anak kami di surga nanti ya Allah dengan hamba-hamba-Mu yang saleh. Ya Allah, kalau ada di antara kami yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Kalau ada di antara kami yang lagi susah, lapangkanlah ya Allah. Kalau ada di antara kami yang sedih, turunkanlah kebahagiaan di hatinya ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar walhamdulillahi rabbil alamin.